Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Jemaah karyawan PT Denso yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali seperti biasanya di Selasa kedua pada setiap bulan menjelang maghrib kita mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi Abu Zakaria Yahya bin Syarf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan pembicaraan kita masih berputar pada babut taubah. Dan sekarang kita akan mengambil pelajaran atau faidah dari hadis yang ke-15. Dari hadis yang ke-15. Hadis yang ke-15 ini adalah hadis yang ketiga dari bab At-Taubah. Ya, hadis yang ke-15 ini, 15 dari Riyadhus Shalihin dari bab Taubah, itu hadis yang ketiga. Al-Imam meletakkan hadis apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim yang kita kenal dengan muttafaqun alaih. Datang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Al-Imam berkata, wa an Abi Hamzata Anas bin Malik al-Ansari khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lillahi afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falatin, muttafaqun alaih. Dari Abu Hamzah. Abu Hamzah ini kunyahnya Anas bin Malik, Abu Hamzah. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik al-Ansari, khadim, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lillahi, bagi Allah,
afrahu, lebih bergembira, lebih senang, bitaubati abdihi, dengan taubatnya hambanya, dengan taubat hambanya, min ahadikum, dari salah seorang di antara kalian, saqata ala ba'irihi, yang bertemu tiba-tiba secara spontan, kayak, karena makna saqata ala itu artinya sadama, bertemu secara tiba-tiba, bertabrakan, ya, bertemu secara tiba-tiba ba'irihi, dengan ontanya. Wa qad adallahu fi ardhin falat, sementara ontanya ini sebelumnya telah hilang di padang luas, di padang atau hamparan yang luas. Ardhin falat itu hamparan bumi yang tidak ada apapun, yang rata, ya, hamparan bumi yang rata, yang datar, yang tidak ada apapun. Kalau bahasa kita gurun, tapi tidak mutlak, tidak ada pohon, tidak, ya, kayak bumi hamparan yang tumbuhannya sedikit, ya, bisa memandang di setiap penjurunya, bisa terlihat, tapi ontanya ini tidak terlihat, pada ontanya hilang. Nah, ketika ketemu dengan ontanya, awalnya mungkin putus asa, ketika ketemu dengan ontanya, betapa gembiranya pemilik onta itu kalau ketemu binatangnya yang hilang. Dan ini memang fakta ya, terjadi ketika kita kehilangan kendaraan, tiba-tiba ketemu tanpa ada usaha, tanpa ada, atau mungkin kita usaha tapi sudah putus asa, yang diyakini tidak akan ketemu lagi, hilang ya sudah hilang, putus asa kita, tapi tiba-tiba ketemu secara spontan, dan dia tahu ini adalah kendaraannya. Apa yang terjadi dalam hati? Betapa senangnya kita, wah, alhamdulillah, senang sekali gitu kan, gembira. Nah, Allah itu lebih gembira dengan taubat seorang hamba yang seperti itu, lebih gembira dari orang yang ketemu dengan kendaraan yang hilang, yang dia putus asa untuk mencarinya. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini disepakati kesahihannya. Wa fi riwayatin lil muslimin, lillahi ashaddu farhan bitaubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falatin fanfalatat minhu wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa'ayisa minha fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha wa qad ayyisa min rahilatihi fabainama huwa kadhalik idh huwa biha qa'imatan 'indahu fa akhadha bi khitamiha thumma qala min shiddati farhi Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk akhta'a min shiddatil farhi. Yang artinya dalam riwayat Muslim, diriwayatkan Imam Muslim ini lebih panjang lagi dengan riwayat Imam Bukhari, yang artinya lillahi asyaddu farhan, bagi Allah lebih keras gembiranya, lebih amat sangat gembiranya, bi taubati abdihi, dengan taubat hambanya, lebih gembira dengan taubat hambanya, hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falat, ketika ia bertaubat kepadanya, hina yatubu ilaihi, ketika ia bertaubat kepadanya, ketika ia kembali kepada Allah, min ahadikum, dari seorang di antara kalian, kana ala rahilatihi, dia di atas kendaraannya, bi ardin falat, di tanah hamparan yang luas.
ya, di tanah hamparan yang luas. Fanfalatat minhu 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa'ayyisa minha. Lalu hilang darinya kendaraan itu. Hilang darinya kendaraan itu bersama dengan makanannya dan minumannya serta perbekalannya. Fa'ayyisa minha, dan dia putus asa. Ya, hilangnya bukan diambil orang, tapi hilangnya dia kabur, pergi sendirian onta itu, bukan diambil orang, tapi hilang dengan disertai dengan semua perbekalan yang ada di onta tersebut. Karena biasanya orang melakukan perjalanan ada perbekalan, ada kantong-kantong tempat berbekalan, tempat makannya, tempat minumnya. Itu hilang bersama dengan itu, dan penunggangnya, pengendaranya putus asa sudah, ya. Bagaimana mau dilanjutkan, kendaraannya hilang, putus asa dia. Fa'ayyisa minha fa'ata syajaratan. Lalu orang yang kehilangan kendaraan ini, ontanya ini, dia mendatangi pohon, mendekati pohon. Fattaja'a fi dhilliha, lalu dia berbaring di bawah lindungan pohon tersebut, berbaring tidur, ya. Wa qad ayyisa min rahilatihi, dan dia sudah putus asa, pasrah dengan kendaraannya yang hilang. Ya udahlah, hilang begitu, ya udahlah, gimana lagi gitu. Pasrah dia, putus asa karena dicari yang ketemu. Padahal di padang luas yang kalau dia mengetarik pandangannya keliling itu enggak ada apa-apa, kecuali hanya pohon-pohon saja, pohon-pohon kecil. Kok enggak ada ontanya gitu, kok enggak ada kendaraannya, hilang kemana nggak tahu. Padahal di setiap penjuru bisa dilihat. Kalaupun seandainya ontanya itu berjalan, tentunya kelihatan kan? Ini nggak kelihatan. Makanya dia putus asa. Qad ayyisa min rahilatihi, putus asa dengan kendaraannya. Hilangnya sudah hilang. Sambil berbaling dia putus asa. Fabainama huwa kadzalik, ketika ia dalam kondisi yang demikian itu, berbaring, tiduran, putus asa, bagaimana lagi gitu ya. Id huwa biha qaimatan indahu, tiba-tiba ontanya itu berdiri di sampingnya, ya, berdiri di sampingnya. Jadi bangun tidur, ketika dia merem begitu bangun tidur, tiba-tiba ontanya berada di sampingnya, qaimatan indahu, berada di sisinya. Lalu serta-merta fa'akhadha bi khitamiha, serta-merta ia mengambil tali kekangnya. Thumma qala, kemudian dia berkata, min syiddatil farhi, karena begitu amat sangat gembiranya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Saking gembiranya tergelincir perkataannya, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu. Terbalik. Karena saking gembira, terkadang ucapan itu kepleset, ya, salah. Ini juga bisa menggunakan mafhum mukhalafah, pemahaman terbaliknya. Demikian juga orang yang sedang marah. Terkadang orang marah itu dia kepleset lisannya, keceplosan kalau bahasa kita. Kepleset, tergelincir perkataannya disebabkan karena saking marahnya. Kalau ini saking gembiranya terpeleset perkataannya sehingga ia mengucapkan perkataan yang kufur. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu. Kan kufur ini. Engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu. Maksudnya dia, aku adalah hambamu dan engkau Tuhanku, maksudnya begitu. Tapi engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu. Terbalik. Ini perkataan kufur. Akhta'a min syiddatil farhi, dia salah ngomong karena saking gembiranya. Dan Allah lebih gembira dari orang ini terhadap hambanya yang bertaubat kepadanya. Jadi hambanya bertaubat itu Allah lebih gembira dari orang yang putus asa, kehilangan perbendaraannya, lalu ketemu lagi tanpa ia sadari. Ketemu lagi dan saking gembiranya dia tidak sadar perkataannya itu perkataan salah dan kufur. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Wah, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu, katanya begitu.
Nah, ini kepleset, salah disebabkan karena saking gembiranya. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini tentang taubat, yang pertama, itsbatu sifatil farhi lillah. Itsbatu sifatil farhi lillah. Penetapan sifat gembira untuk Allah. Jadi Allah punya sifat gembira. Dan ini sifat zatiyah, bukan sifat fi'liyah, tapi sifat zatiyah. Ada sifat terbagi menjadi dua, sifat fi'liyah dan sifat zatiyah. Sifat fi'liyah artinya sifat-sifat yang terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah, termasuk terkait dengan kehendak, masyiah, kehendak Allah dan keinginan Allah. Itu fi'liyah. Ya. Tapi kalau zatiyah, ini sifat yang terkait dengan zat Allah, yang tidak bisa dipisahkan dari zatnya, karena memang Allah memiliki sifat itu. Karena Allah memiliki sifat itu. Ya, zatiyah. Nah, farah, gembira, ini sifat yang terkait dengan zatiyah. Allah punya sifat itu yang terkadang muncul ketika melihat hambanya yang bertaubat padanya. Gembiranya muncul. Sama seperti kita juga punya sifat gembira, tapi gembira kita tidak serupa dengan gembiranya Allah Azza wa Jalla, karena Allah tidak serupa dengan makhluknya. Ya, annaha sifatun taliqu bi jalalihi wa kamalihi wa la yalzamu min itsbatiha an takuna ka farhil makhluqin. Bahwasanya sifat tersebut, yakni sifat gembira tersebut, adalah sifat yang layak dengan keagungannya dan kesempurnaannya, yang tidak lazim ketetapannya untuk disematkan kepada makhluknya. Ya, yang tidak lazim ketetapannya, kegembiraannya disematkan atau diserupakan dengan kegembiraan makhluk. Tidak lazim, tidak pas atau tidak boleh kita menyamakan sifat gembira Allah dengan sifat gembiranya makhluk, gembira dan bahagia. Ya, jadi berbeda sifat gembiranya Allah dengan sifat gembiranya makhluk. Memang demikian ya ikhwah. Nama-nama dan sifat-sifat Allah tidak boleh diserupakan dengan makhluknya. Ya. Dan kita menetapkan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga ditetapkan oleh Nabi dalam Al-Hadis. Tidak boleh menolak. Ya, tidak boleh menolak tanpa tamthil, tanpa takyif, tanpa ta'til, tanpa tahrif, tanpa empat ini. Ya, tanpa empat. Pertama, tamthil, penyerupaan. Tidak boleh nama dan sifat Allah diserupakan dengan makhluk. Tidak boleh. Meskipun namanya itu sama dengan sifat-sifat makhluk, seperti gembira atau bahagia, ini kan ada pada makhluk. Dan Allah juga punya sifat ini, tapi tidak boleh diserupakan. Ya, tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Tanpa tamthil. Yang kedua, tanpa takyif. Takyif ini bertanya dengan kata kaifa. Apa arti kaifa? Bagaimana? Bagaimana Allah gembira? Bagaimana gembiranya Allah? Gak boleh, pertanyaan itu haram. Bahkan dikatakan oleh para ulama, dikatakan bid'ah, karena para sahabat dan juga orang-orang yang mengikuti mereka tidak pernah bertanya tentang kaifanya, bagaimana kaifiat, bagaimana gembira Allah, tidak pernah ditanya.
Bid'ah pertanyaan itu. Ya. Kemudian tanpa ta'til yang ketiga, tanpa dibuang. Enggak boleh kita membuang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an atau ditetapkan dalam hadis. Tidak boleh kita buang dengan mengatakan oh ini enggak benar, oh ini tidak ada. Ya. Atau oh ini bertentangan dengan akal, dibuang dengan apapun alasannya. Padahal nasnya itu sahih, hadisnya sahih, atau nasnya dari Al-Quran yang tidak bisa ditolak, tapi tetap dia buang dengan alasan bukan begini, ini bukan apa yang Anda perkirakan, katanya seperti itu. Ya, tidak seperti apa yang Anda pikirkan, katanya gitu. Dia ingin buang saja, ingin membuang, padahal nasnya sahih. Ini namanya ta'til. Ini namanya ta'til. Ta, ain, po, ya, lam, ta'til. Ta, ain, po, ya, lam, ta'til. Artinya membuang, menghilangkan, menafikan, meniadakan. Dengan mengatakan ini enggak ada, ini tidak ada, ini hanya sekadar perkataan saja, ini ungkapan, ini majazi. Ini istilah-istilah mereka untuk meniadakan. Ta'til namanya. Yang keempat, yang terakhir, yaitu tahrif. Ini alternatif dari ta'til tadi. Artinya ketika dia tidak berani membuang, ketika dia tidak berani menolak, tidak berani meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah, baik dalam Al-Quran maupun hadis, dia robah maknanya, ditahrif, dirobah, dipalingkan maknanya. Ini alternatif dari ta'til tadi. Dirobah, oh ini maksudnya bukan ini gembira nih, tapi maksudnya bukan gembira, tapi ada makna lain. Nah, itu bahasa mereka, tahrif, merubah makna. Di antaranya mereka tahrif tentang gembiranya Allah dengan si'atu rahmatillah. Perkataannya bagus, si'atu rahmatillah, artinya luasnya rahmat Allah. Padahal itu ada di nas yang lain bahwasanya Allah itu memiliki sifat Rahim dan Rahman. Rahman dan Rahim itu yang terkait dengan rahmat. Tapi farah sangat jauh dengan istilah itu, sangat jauh bila dimaknakan dengan si'atu rahmatillah. Ini ta'wil, tahrif dari makna yang sebenarnya. Dia nggak mau menetapkan Allah memiliki sifat gembira, bahagia. Ya, ini tahrif namanya. Nah, ingat, jadi ketika kita mendapati nama dan sifat Allah baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah dan nasnya atau teksnya sahih, maka kita terapkan empat ini. Kita terapkan empat ini. Pertama, tidak boleh kita serupakan dengan makhluk, tamthil. Yang kedua, tidak boleh kita takyif, bertanya bagaimananya. Yang ketiga, tidak boleh kita ta'til, membuang atau mengatakan oh ini bukan ini maksudnya, ini bukan ini maksudnya, bukan. Ini namanya ta'til, membuang. Yang keempat, tidak boleh kita tahrif, tidak boleh kita merubah maknanya sampai datang dalil yang diperbolehkan atau yang memberikan makna yang lain. Kalau tidak ada, kita tetapkan sesuai dengan teksnya. Apa makna secara teksnya? Itu namanya tidak tahrif. Ya, kalau kita rubah maknanya itu namanya tahrif. Tidak boleh kita tahrif, merubah makna. Seperti juga Allah punya tangan. Nah, tangan ini sifat dzatiyah. Tangan itu sifat dzatiyah. Mana dalil yang menunjukkan Allah punya tangan? Dalam surat Al-Fat, Allah mengatakan yadullah fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan. Ini sifat dzatiyah. Maka kita terapkan empat tadi. Ya, teks tentang tangan, al-yad artinya tangan, dalam bahasa Indonesia artinya tangan, itu kita terapkan empat. Pertama, tidak boleh kita serupakan dengan makhluk, tamthil. Jangan bayangkan oh tangan Allah berarti kayak tangan makhluk, jarinya 5, ada kukunya,
kemudian yang dalam putih yang belakang hitam, bukan, nggak bisa seperti itu kita maknakan. Itu tamtsil namanya. Jangan serupakan tangan Allah dengan tangan makhluk, jangan. Itu pertama. Yang kedua, jangan bertanya tentang bagaimana tangan Allah. Kemudian antum mikirin sampai pingsan, sampai gila, nggak ketemu, karena tidak akan pernah ketemu hakikatnya. Yang ketiga, tidak boleh kita mentaktil, membuang. Bukan tangan ini maksudnya, kata gitu. Ini taktil, membuang. Bukan tangan ini maksudnya, ini ada makna lain, macam-macam. Ketika dia tidak berani membuang nas tangan, al-yad, dirubah, ini yang disebut dengan keempat, mentahrif, merubah makna. Oh, ini artinya adalah kekuasaan. Nah, tangan diartikan dengan kekuasaan. Nah, ini namanya tahrif terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tangan ya tangan, jangan serupakan dengan makhluk. Tangan Allah sesuai dengan kebesarannya, sesuai dengan keagungannya, dan tidak serupa dengan makhluknya. Itu yang kita pahami. Sama seperti ini, gembiranya Allah sesuai dengan kebesarannya, sesuai dengan keagungannya, tidak serupa dengan kegembiraan makhluknya, tidak serupa dengan kebahagiaan makhluknya. Jangankan itu, Allah punya sifat cinta, mencintai hambanya. Ini pun tidak serupa cinta Allah dengan cinta makhluk. Ya, kalau Allah mencintai hamba, apa yang terjadi? Hamba itu akan terus menerus diuji. Ya, cinta Allah itu, tapi hambanya terus menerus diuji dengan kesusahan, diuji dengan sakit, diuji dengan prahara, diuji dengan keluarganya, diuji dengan istrinya, diuji dengan anaknya, ujian terus menerus, diuji ekonominya, diuji dirinya dengan penyakit dan seterusnya. Ini bentuk cinta Allah. Allah memberikan ujian yang bahkan ketika kita menerima cinta Allah itu kita tidak kuat, karena akan selalu datang ujian. Ya, ini menunjukkan cintanya Allah itu berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk mencintai, apa yang terjadi? Makhluk ini akan, umpama seorang suami mencintai istrinya, suaminya akan melindunginya dan tidak mau mengujinya. Bukan tidak mau ujinya, tidak mau istrinya sedikit pun terkena luka, terkena sakit, baik sakit hati maupun sakit badannya. Tidak mau, akan selalu dilindungi, bahkan akan senantiasa diberikan fasilitas yang istimewa yang membuat istri kita menjadi bahagia. Ini bentuk cinta makhluk. Tapi bentuk cinta Allah beda. Bentuk cinta Allah, semakin Allah mencintai hamba, semakin cedera hamba itu, makin cedera terkadang, semakin merasa susah. Ya, bentuk cinta Allah. Bentuk cinta Allah kita dikasih kanker, bukan kantong kering, bukan penyakit maksud saya gitu ya. Tapi bisa juga kanker kantong kering bisa. Allah cinta karena kemudian kita dikasih kantong kering gitu. Maksudnya kantong kering, antum nggak punya duit. Ya, diuji ekonominya. Ketika Allah mencintai, diuji ekonominya. Ketika Allah mencintai, diuji anaknya, atau diuji dengan anak antum. Ketika Allah mencintai antum diuji dengan istri antum. Ketika Allah mencintai antum, diuji dengan badan antum, dan seterusnya. Bentuk ujian atau bentuk cinta Allah itu memberikan ujian kepada hambanya. Di antara dalilnya adalah sabda Nabi, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa saja yang diinginkan oleh Allah kebaikan, maksudnya dicintai, yusib minhu, Allah akan menguji darinya. Menunjukkan bahwa cinta Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Sama seperti bahagia dan gembira, tidak serupa dengan makhluk. Tidak serupa dengan makhluk. Jadi jangan sekali-kali menyamakan setiap nama-nama dan sifat-sifat Allah yang termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah diserupakan dengan makhluk. Jangan. Tapi kita wajib menetapkan bahwa itu ada pada diri Allah, bahwa itu ada pada zat Allah Azza wa Jalla.
dan tidak serupa dengan makhluk. Makanya dikatakan oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali, sebagian mereka mentakwil, ya, za'ama ba'duhum anna hadhihi sifah kinayatan atau kinayatun 'anil ridha wa sur'atil qabul wal iqbal. Sebagian mereka menyangka bahwa ini adalah kinayah, sifat ini adalah kinayah. Apa kinayah? Majaz, ungkapan perumpamaan, kinayah. Adil ridha, ungkapan tentang keridhaan. Wa suratil qabul, dan begitu cepatnya Allah menerima. Wal iqbal, dan menyambut hambanya. Ada ta'wil, ini ta'wil. Meskipun memang ketika gembira itu seseorang itu memang ridho terhadap segala sesuatu, tapi ini bukan ungkapan ridho. Ridho ada lagi. Ungkapan ridho itu ada lagi, bahwasanya Allah ridho, radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini sifat. Al-farah bukan ridho, beda dengan ridho. Makanya dikatakan ini ta'wil. Dikatakan oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali, hadza ta'wilun batil. Ini ta'wil yang batil, tahriful ma'na. Ya, tahriful ma'na. Jadi ya gembira, bahagia. Allah memiliki sifat itu. Tapi tidak serupa dengan makhluk. Sama sekali tidak serupa dengan makhluknya. Naam. Yang kedua, faedah dari hadis ini, si'atu rahmatillahi allati tatajawaz 'anil musi' wa tuqbalul muhsin wa tuqbalut taubah wa tughfaru dzunub. Luasnya rahmat Allah yang melampaui orang yang telah berbuat kesalahan. Al-musi ini kesalahan, orang yang berbuat salah. Salah di sini maksudnya salah tanpa disengaja, salah dilakukan oleh manusia tapi tanpa disadari, maka Allah tetap memberikan rahmat padanya. Seperti ini tadi orang ini yang saking gembiranya, kendaraannya datang, tiba-tiba berdiri di sisinya, gembira orang tadi. Ketika gembira, dia memegang talit kekangnya dan dia naik ke atasnya dengan mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Saking gembiranya, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu. Saking gembiranya kesalahan, tapi Allah tidak mencatatnya sebagai dosa. Justru menunjukkan ini adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah memaklumi kesalahannya karena sangat gembiranya. Dan Allah lebih gembira dari orang ini ketika melihat hambanya yang bertaubat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini keutamaan orang yang bertaubat, ya, keutamaan orang yang bertaubat membuat Allah gembira, membuat Allah senang. Makanya di antara zikir yang membawa keberuntungan bagi diri antum, apapun bentuknya keberuntungannya, dan yang membuat Allah itu gembira sehingga memberikan keberuntungan kepada kita, yaitu istighfar. Jadi kata keberuntungan itu bukan untung-untungan dan kebetulan, ya. Keberuntungan ini bisa didapat atau bisa kita raih dengan cara apa? Banyak istighfar kepada Allah. Lisan antum basah dengan istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah atubu ilaih, astagfirullah atubu ilaih. Antum dalam kondisi apapun, dalam kondisi kerja, di depan komputer, ya, atau mungkin jadi operator, di depan lagi bekerja, lisan basah istighfar, itu keberuntungan senantiasa datang pada antum. Ya, keberuntungan itu akan senantiasa datang kepada antum. Antum menjadi orang yang beruntung. Dan beruntung tidak kebetulan. Beruntung atau keberuntungan itu bukan kebetulan.
Karena memang terjadi disebabkan Allah senang kepada kita, Allah gembira kepada kita. Memberikan keberuntungan itu disebabkan karena Allah gembira, Allah bahagia kepada kita melihat kita yang senantiasa beristighfar. Jadi keberuntungan itu bukan mitos. Beruntungan itu terkadang memang datang dari Allah saat kita kembali kepada Allah Azza wa Jal. Makanya banyak istighfar. Ya, antum akan beruntung. Bahkan mungkin dalam keadaan sempit yang tidak mungkin antum menembusnya, mungkin dalam keadaan macet, betul-betul macet di perjalanan, kendaraan gak bisa bergerak, coba antum amalin itu, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Itu urai itu insyaallah. Atau paling tidak antum akan berjalan pelan-pelan sampai ke depan meskipun orang ketinggalan. Nggak percaya, cobain. Dan ini fakta nyata. Ya, ini yang terjadi pada saya juga. Waktu pengen ngisi di pelabuhan kalau tidak salah di Tanjung Priuk. Dan saya masih di Cakung, sudah setengah 12, mau mendekati zuhur. Padahal jadwal itu ba'da zuhur, setelah sholat tank langsung ngisi. Setengah 12 di Cakung, macet, ya Allah, kontainer panjang macet, ya Allah, ini gimana? Istighfar, astagfirullah, atubu ilaih, astagfirullah, atubu ilaih. Jalan itu, meskipun mungkin kontainer nggak bergerak, kita berjalan di pinggir-pinggir, lama-lama ke depan dan macet ketinggalan. Macet berada di belakang kita, kita di depan. Setelah bebas, cepat sampai di sana seperempat jam. Dari Cakung ke pelabuhan seperempat jam. Setengah 12 sampai di masjid sebelum zuhur. Subhanallah. Ini keberuntungan yang terkadang disebabkan karena kegembiraan Allah. Allah bahagia ketika istighfar, ketika kita bertaubat pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Atau mungkin dalam keadaan apapun antum, mungkin ngantri panjang atau mungkin apapun lah, dalam keadaan mungkin susah, urusan apapun susah, istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih. Terus lisan ini basah, itu keberuntungan Allah turunkan kepada antum. Dan ini sebagai ganjaran, ya, selamat mencoba, ya, insya Allah. Karena ketika kita bertaubat, karena istighfar dan istighfar adalah bentuk taubat kita kepada Allah Azza wa Jal, Allah gembira, Allah senang kepada kita karena kita istighfar, karena kita bertaubat. Allah senang, Allah gembira. Makanya Allah akan turunkan rahmatnya, Allah luaskan rahmatnya. Dan meskipun ketika saat gembira, ya, kita mengucapkan salah, itu dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, karena saking luasnya rahmat Allah dan kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, maka segala kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, cuman yang jadi persoalan adalah ketika Allah memberikan ganjaran itu di dunia, apakah kita akan mendapatkannya lagi di akhirat? Wallahu alam, kita tidak tahu. Kalau seandainya kita tidak mendapatkan di dunia, tentu akan mendapatkan di akhirat. Cuman jadi permasalahannya, saat kita beristighfar, berzikir pada Allah, lalu Allah memberikan kepada kita keberuntungan, dan itu adalah sebagai ganjaran daripada zikir kita, apakah kita mendapatkan lagi di akhirat? Wallahu alam. Ya, kita berdoa ini akan ditanam juga di akhirat, karena zikir ini adalah merupakan tanaman-tanaman surga. Allah menanam jadi satu tanaman, setiap kita zikir satu akan ditanamkan satu tanaman di surga. Ya, selain kita diberikan keberuntungan di dunia, Allah akan memberikan ganjaran di surga. Tidak ada rugi dan juga tidak berat ketika kita berzikir itu. Ya, demikian. Apapun kondisinya, maka banyaklah beristighfar. Nah, kemudian faedah yang ketiga, adamul mu'akhadhatu fil akhta' atau fil khata' ghairul mu'tamad. Tidak dihukum oleh Allah seseorang melakukan kesalahan tanpa disengaja.
tidak dihukum. Adamul muakhadzah, yakni tidak dihukum, tidak diperhitungkan sebagai kesalahan, fil khata, sebagai kesalahan ketika seseorang melakukan kesalahan tanpa disengaja. Ya, dan tanpa disengaja di sini ada sebab. Ada sebab. Seperti tadi dia mengucapkan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu. Ini kan tanpa sengaja disebabkan karena gembira. Tanpa sengaja. Dan ini tidak terbatas hanya ini saja. Pada urusan-urusan yang lain yang ketika kita saking mungkin saking sedihnya, saking marahnya, kita mengucapkan kata-kata kesalahan, itu tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama juga mengatakan bahwa tidak jatuh talak seorang suami yang dia mengucapkannya dalam kondisi marah sampai hilang kesadaran. Karena ada orang yang marah saking naik pitamnya, mata merah, muka merah, untung rambutnya nggak berdiri, nggak gitu ya. Saking marahnya dia mengucapkan kamu saya talak gitu. Saking marahnya itu. Cerai saja sudah. Saking marahnya. Itu tidak jatuh. Karena biasanya saking marahnya itu disebabkan karena hilang kontrolnya, dia melakukan kesalahan. Ya, ingat marahnya syiddah ya, syiddatul ghadab. Kalau tadi syiddatul farah, saking gembira. Kalau ini syiddatul ghadab, saking marahnya udah gak ketahan itu marahnya, meluap itu. Tapi kalau marahnya masih bisa ditahan, kemudian mengucapkan talak, ya jatuh. Marahnya dia nggak terlalu marah, dia bisa mengendalikan. Kemudian dia mengucapkan, ya udah kamu saya talak, jatuh. Marahnya tidak sampai syiddah, hanya sekedar kayaknya kesel aja, jengkel gitu kan. Gimana sih? Tapi dia bisa masih kontrol tuh. Kemudian antum mengucapkan, kamu saya cerai, jatuh talak itu. Tapi kalau saking marahnya karena ngomel gitu, marah, wah marah, kamu gimana sih begini aja kamu saya cerai gitu, umpama marah dia sampai ke ubun-ubun marahnya itu. Kalau dipegang kepalanya itu panas gitu ya, panas, mendidih. Ditaruh panci di sini mungkin airnya mendidih gitu, saking panasnya gitu, nggak sadar. Kemudian mengucapkan itu, maka talaknya tidak jatuh, tidak dihitung talak dalam keadaan marah. Nah, ini perhatikan. Tapi juga jangan sembarangan. Ya udahlah saya marah sampai marah sudah saking marah sampai sampai hilang kesadaran baru talak. Jangan. Nanti gila antum. Jangan. Dan nggak baik marah itu. Di antara sifat yang tidak baik dalam Islam yaitu marah. Makanya Nabi mengatakan apa? La taghdab, faraddada miraran, la taghdab. Ini nasihat Nabi, jangan kamu marah. Diulang-ulang oleh Nabi, faraddada miraran, diulang-ulang, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Karena marah sifat yang buruk. Selain pintu setan, membuka pintu setan, ya, akan mendatangkan keburukan yang banyak. Makanya la taghdab, jangan marah. Ya. Tapi bukan berarti manusia harus menghilangkan sifat marah, ya, tidak. Yang diperhatikan adalah mengontrol, bisa dikendalikan. Marah boleh tapi kendalikan, jangan sampai hilang akal, jangan sampai hilang pikiran, jangan sampai hilang kesadaran, sehingga kita mengucapkan perkataan-perkataan yang kotor atau perkataan-perkataan yang salah, meskipun Allah Subhanahu wa taala tidak menghitungnya. Ya, demikian. Maghrib azan dulu atau selesai? Gimana? Selesai? Bosnya antum gimana? Selesai? Azan dulu terus 5 menit sampai jarum panjang sampai jam 6. Baik. Man muadzin, fadhal adzan. Baik, kalau gitu soal jawab. Yang ingin bertanya silahkan.
Ada soal? Boleh, masalah apa aja? Fadhal. Anak hilang dari seorang ibu yang ditawan. Hah? Ah. Ketemu. Anaknya. Orang beriman itu melebihi seorang ibu itu. Oh. Itu kita harus membayarkan bagaimana kecintaan Allah. Iya. Yang pertama, riwayat itu saya sendiri belum membaca ya, atau mungkin pernah baca tapi lupa, tentang seorang ibu yang menemukan anaknya yang hilang, dan ibu ini betapa amat sangat gembiranya. Kemudian dianalogikan bahwa gembiranya Allah itu lebih daripada gembiranya seorang ibu yang ketemu dengan anaknya. Gembiranya Allah terhadap orang beriman, ya, lebih daripada seorang ibu yang ketemu daripada anaknya. Ya, sama seperti ini takwilnya atau tafsirnya tentang gembiranya seseorang yang mendapati kendaraan yang hilang. Sama artinya, naam, Allah memiliki sifat gembira dan tidak boleh membagaimanakan. Tadi sudah disebutkan, ketika kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, tidak boleh ada empat ini gitu loh. Tamtsil, takyif, ta'til dan tahrif, itu tidak boleh. Ya, serta harus pada waktu itu jangan langsung bagaimana, karena munculnya kalimat bagaimana itu dari tamtsil, penyerupaan. Munculnya dari penyerupaan. Saat kita mengatakan, oh ini ibu Allah lebih gembira dari seorang ibu yang bertemu dengan anaknya, langsung kita serupakan, oh ibunya gembira begini, bagaimana Allah gitu kan? Gimana gembiranya Allah? Disamakan gitu, padahal tidak serupa. Nah, itu namanya tamtsil. Munculnya tadi takyif, ta'til dan ta'rif awalnya dari tamtsil. Munculnya berkata bagaimana, membuang nama-nama atau merubah makna, itu disebut awalnya itu tamtsil, penyerupaan dengan Allah. Makanya dia dilarang. Dan munculnya golongan-golongan yang menafikan atau merubah nama-nama Allah seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, ya, dan yang semisal mereka yang menafikan nama-nama Allah, yang muncul dalam pikiran mereka, mayatabadar fi dhihnihim, apa yang muncul dalam pikiran mereka itu penyerupaan Allah dengan makhluk. Sehingga dengan niat untuk tidak menyerupakan Allah, dia menetapkan kaidah-kaidah bagi mereka sendiri untuk menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sehingga muncullah Jahmiyah. Jahmiyah ini golongan yang menafikan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan tidak ada satupun yang ditetapkan oleh mereka. Jahmiyah, ya, sama seperti Qadariyah juga demikian. Jahmiyah ini dinisbahkan kepada Jahm bin Safwan yang mengatakan Allah tidak memiliki nama dan sifat. Adapun yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah itu ditakwil mutlak. Tapi kalau antum renungi golongan ini, berarti mereka itu menyembah apa yang tidak ada, sama kayak ateis yang tidak mengakui adanya Tuhan. Ini ateis gaya baru, ateis dalam Islam. Jahmiyah itu tidak menetapkan nama satupun, apalagi sifat, tidak ditetapkan untuk Allah, sehingga mereka menyembah sesuatu yang tidak ada.
Ketika ditanyakan apakah Allah punya tangan, tidak. Allah punya kaki, tidak. Allah bisa bergerak, tidak. Allah punya kekuasaan, tidak. Dan tidak semua. Allah punya kaki, tidak. Dikatakan tidak, berarti mereka menyembah sesuatu yang tidak ada. Padahal mereka meyakini ada sifat, ada apa? Sifat wujud. Allah itu ada, tapi sifat-sifatnya tidak ada, kan bingung. Allah itu ada, sifatnya tidak ada, loh gimana, bingung. Ya, Allah alim, tidak. Allah basir, melihat, tidak. Allah mendengar, tidak. Itu tidak, semua as-sami', al-basir, al-alim dinafikan oleh Jahmiyah karena takut diserupakan dengan makhluk. Loh gimana? Mereka mengatakan Allah itu wujud, ada, tapi sifatnya tidak ada. Ada tapi tidak ada. Ujung-ujungnya apa? Antara ada dan tiada. Nyanyi jadinya. Antara ada dan tiada jadinya. Bagaimana? Jadi menyembah sesuatu yang tidak ada Jahmiyah itu. Meskipun lisannya mengatakan Allah itu ada, tapi tidak memiliki nama dan sifat. Kan ajib yang seperti ini. Awalnya dari mana? Awalnya dari apa yang terpikir dalam pikiran mereka itu. Allah itu serupa dengan makhluk. Nama-nama dan sifat-sifat Allah kalau ditetapkan berarti serupa dengan makhluk. Penyerupaan, tamtsil. Awalnya dari ketakutan dia terhadap tamtsil. Saking takutnya salah dalam mensikapinya. Nah, itu mereka Jahmiyah. Demikian juga Mu'tazilah, salah Mu'tazilah itu. Yang dulu pernah dianut oleh Abul Hasan Al-Asy'ari juga, yang gurunya Al-Jubai. Itu menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Semua nama Allah ditakwil. Tidak ada yang ditetapkan, semuanya ditakwil. Hatta Alim, Al-Basir, As-Sami' ditakwil. Gak ada yang ditetapkan. Tapi kalau ditanya apakah Allah itu wujud? Iya, Allah ada. Allah Maha mendengar? Tidak. Allah Maha melihat? Tidak. Dan seterusnya. Akhirnya apa? Dia menyembah sesuatu yang ada tapi tidak ada. Ada tapi tidak ada. Masuk nggak ini antum? Susah kan? Ini ada tapi tidak ada. Loh, gimana? Iya. Seperti ini Pak Mak. Ini ada tapi tidak ada. Loh, gimana? Ya. Pusing kan? Ini ada botol tapi tidak ada. Tidak ada apa? Tidak ada. Ada tapi tidak ada. Pusing kan? Ada tapi tidak ada itu. Itu orang-orang Jahmiyah. Makanya mereka bingung. Makanya mereka bingung terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi kita tetapkan Allah memiliki sifat gembira, tapi gembira dan bahagia Allah tidak serupa dengan makhluk. Itu saja, selesai. Naam. Ya. Demikian yang bisa disampaikan. Karena waktu sudah berlalu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Fa insyaallah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.